Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Satelit saat teduh 5 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Senang sekali kita masih bisa bersama-sama dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur hari lepas hari Tuhan tuntun langkah kami, dan Tuhan berikan kami firman untuk menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca hari ini juga boleh memberikan kekuatan baru bagi kami dan menikmati kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, pada saat ini juga hamba terus berdoa untuk setiap pendengar yang masih dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi persoalan Tuhan berikan jalan keluar, dan biarlah kuasa Allah bekerja dan kasih Allah melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini renungan satelit kita berjudul Allah menyesal. Saudara-saudara, firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, menjadi satu pertanyaan besar bagi kita, bagaimana mungkin Allah menyesal? Saudara-saudara, seharusnya Allah tidak mungkin menyesal. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kata Allah menyesal di sini menggambarkan bagaimana penulis kitab Yunus menggambarkan perubahan hati Allah dan menggambarkan kasih Allah yang besar. Dan kalau kita membaca dalam konteks kitab Nabi Yunus, ini menggambarkan antara murka dan kasih Allah, di mana Allah murka karena kejahatan-kejahatan orang-orang Niniwe yang begitu bejat, yang sangat dibenci Tuhan. Tetapi oleh karena pertobatan orang Niniwe, Allah menyatakan kasih-Nya. Jadi antara murka dan kasih ada sesuatu perubahan dalam kehidupan yang dinyatakan oleh Nabi Yunus secara manusiawi. Dari pandangan sikap Yunus terhadap sikap Allah yang seolah-olah menyesal atau seolah-olah berubah. Sebenarnya Allah tidak pernah berubah. Dia harus menyatakan murkanya menghukum setiap orang, tetapi juga menyatakan kasih-Nya bagi mereka yang berbalik dan bertobat. Dari bacaan kita ini, kalau kita pelajari bahwa ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa Allah murka atas dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan setiap orang, siapapun. Saudara dan saya, ketika berdosa, Allah sangat murka, Allah membenci dosa. Dan Tuhan tidak mau kita hidup dalam dosa. Yang kedua, ini menggambarkan bahwa Allah mengasihi setiap orang, siapapun. Dia mengasihi setiap orang, mengasihi saudara dan saya, dan mengasihi orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, mengasihi orang-orang yang jahat sekalipun. Allah mengasihi setiap orang. Namun yang ketiga, kita belajar bahwa Allah mengampuni setiap petobat-petobat. Siapapun saudara, siapapun yang bertobat, siapapun yang mau berbalik dari kejahatannya, dari dosa-dosanya untuk berbalik kepada Allah yang hidup, maka Allah menyatakan kasih-Nya untuk menerima dia, mengampuni dia, dan menjadikan dia anak-anaknya. Dan Allah pasti memelihara hidupnya. Allah pasti menerima dia apa adanya. Inilah yang digambarkan tentang kata Allah menyesal oleh Nabi Yunus di dalam peristiwa Niniwe ini. Dan kita melihat kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh sikap marah Yunus kepada Allah yang mau mengampuni
orang-orang Niniwe. Saya percaya setiap orang pasti memiliki kesalahan-kesalahan. Kalau Allah mau menghukum setiap orang, maka seharusnya kita semua harus dihukum oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih Allah, kita yang mau berbalik kepada Dia, kita yang mau bertobat, kita yang mau kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah yang hidup, maka kita diampuni. Kita mendapatkan anugerah keselamatan, mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah yang Maha Kasih itu. Tidak ada yang lain daripada kasih Allah yang lebih besar dari hidup kita. Oleh karena kasih, kita boleh ada sebagaimana adanya kita sekarang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.